Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Almading Putri. Saya dari kelas 11 6. Di sini saya akan mengidentifikasi suku Sunda yang berdasarkan 7 unsur kebudayaan. Yang pertama ada religi. Sebagian besar masyarakat suku Sunda adalah menganut agama Islam. Namun, ada juga yang menganut agama Hindu, Buddha, Kristen, serta Sunda Wiwitan, dan lain sebagainya. Nah, mereka ini tergolong pemeluk agama yang taat karena kewajiban beribadah adalah prioritas utamanya. Nah, yang kedua ada bahasa. Bahasa Sunda mengenal adanya tingkatan dalam bahasa yang disebut Punda Usuk, yaitu tata cara berbahasa untuk membedakan golongan usia dan status sosial. Yang pertama ada Sunda bahasa lemas atau halus yang digunakan untuk orang yang disegani atau orang yang lebih tua. Yang kedua ada bahasa Sunda yang sedang yang digunakan antara orang yang setara baik usia ataupun status sosialnya. Nah, yang ketiga ada bahasa Sunda kasar. Itu biasanya digunakan untuk atasan kepada bawahan atau kepada orang yang status sosialnya lebih rendah. Dalam bahasa Sunda juga terdapat pengejaan huruf vokal E yang berbeda sesuai dengan tanda baca. Nah, terus yang ketiga ada kesenian. Yang pertama ada seni tari. Itu tuh seperti ada tari topeng, merak, jaipong, dan sisingaan. Terus seni suara dan musik. Itu ada degung. Degung itu kayak semacam orkestra menggunakan alat musik, gendang, gong, saron, kecapi, dan lain-lain. Lagu daerah Sunda antara lainnya juga itu ada Bubuy Bulan, Karatagan Palawan, badminton, Bandung, Takecang, Manok Dadali, Es Lilin, dan Warung Pojok. Wayang golek. Wayang golek juga yang terbuat dari kayu dan salah satu tokoh karakter wayang yaitu Cepot dan dalang yang paling terkenal adalah Abah Asep Sunaria. Senjata tradisional suku Sunda yaitu kujang dan keris. Nah, yang keempat ada organisasi kemasyarakatan. Sistem kekerabatan yang digunakan adalah parental atau bilateral, yaitu mengikuti garis keturunan dari kedua belah pihak orang tua. Nah, pada saat menikah, orang Sunda itu tidak ada keharusan menikah dengan keturunan tertentu, asal tidak melanggar dari ketentuan agama. Nah, terus pada saat telah menikah, pengantin baru biasanya tinggal di tempat kediaman istri atau suami. Tetapi pada umumnya, mereka lebih memilih untuk tinggal di tempat yang baru. Nah, tetapi kalau misalnya dilihat dari sudut ego, orang Sunda ini mengenal istilah 7 generasi ke atas. Yang pertama ada kolot, embah, boyut, bau, janggal wareng, udek-udek, gantong siwur. Kalau misalnya yang ke bawah ada anak, incu, buyut, bau, janggal wareng, udek-udek, dan gantong siwur. Nah, terus yang kelima ada ekonomi. Mata pencaharian suku pokok orang Sunda itu biasanya adalah yang pertama ada bidang perkebunan. Itu ada teh, kelapa sawit, karet, kina. Kalau misalnya bidang pertanian itu ada padi, palawija, dan sayur mayur. Terus ada bidang perikanan. Itu seperti tambak udang dan perikanan ikan payau. Selain bertani, berkebun, dan mengelola perikanan, ada juga yang bermata pencaharian sebagai pedagang, pengrajin, peternak, dan nelayan. Nah, yang keenam ada ilmu pengetahuan. Dalam era globalisasi, saat ini kemajuan teknologi sangatlah bagus. Hal itu tentu sangat membantu untuk memberikan fasilitas yang cukup memadai dalam pengetahuan dan informasi, memudahkan masyarakat untuk memilih intuisi atau lembaga pendidikan yang akan mereka masuki dalam berbagai jenjang dari mulai SD hingga perguruan tinggi. Nah, pada saat ini di setiap ibu kota kabupaten telah tersedia universitas, fakultas-fakultas, dan cabang-cabang universitas seperti ITB, UPI, Unpad yang ada di Bandung. Terus yang ke-7 ada teknologi. Seiring dengan perkembangan zaman, kini hasil-hasil pengembangan teknologi sangat membantu masyarakat Sunda dalam kegiatannya sehari-hari, serta mudah untuk didapat, seperti alat yang digunakan untuk pertanian yang pada zaman dulu masih tradisional, kini telah berubah menggunakan alat-alat yang modern serta canggih, seperti traktor,
untuk membaca sawah, penggilingan padi. Selain itu juga sudah terdapat alat komunikasi dan barang elektronik yang modern, canggih, serta mutakhir, sehingga memudahkan dalam pemasaran produk-produk yang dihasilkan. Cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Alfa Rafiq Rumana dari 11 IPA 6. Di sini ingin menjelaskan atau menganalisis 7 unsur kebudayaan dari suku Amuma. Suku Amuma ialah suku yang berisi 17.000 orang yang berdomisili di daerah Provinsi Papua, Indonesia. Jika dilihat dari 7 unsur kebudayaan, yang pertama menjadi bahasa. Suku Amuma ini memiliki bahasa utama Amungkal dan Darmal. Ada 2. Yang untuk Darmal itu mayoritasnya digunakan di bagian utara dan Amungkal di bagian selatan. Selain itu juga ada 2 bahasa simpol selain bahasa utama itu, yaitu bahasa Aro Akal dan Tebo Akal, dan kedua bahasa ini biasanya digunakan di tempat-tempat keramat. Setelah itu ada sistem pencaharian hidup. Mereka melaksanakan pertanian berpindah dan juga memburu. Mereka juga masih memakai sistem barter untuk bertransaksi. Dan setelah itu ada sistem teknologi dan peralatan hidup, dan pastinya teknologi ini berpusat kepada memburu dan bertani seperti panah, kapak batu, tombak, tongkat, dan lainnya, dan masih bersifat tradisional. Setelah itu ada sistem pengetahuannya. Sistem pengetahuannya ini masih berlingkup dengan bertahan hidup, seperti tadi memburu dan bertani, membuat api, dan seterusnya. Dan sifat pengetahuan ini turun menurun, diajarkan ke generasi selanjutnya. Setelah itu ada sistem kemasyarakatan. Sistem kemasyarakatan ini mereka menganut dengan sistem kekerabatan, yaitu turun menurun untuk menggantikan ketua dari suku. Setelah itu ada religi. Mereka menganut kepercayaan animisme, dewa dan alam ini satu, dan juga mereka meyakini bahwa mereka ialah anak pertama dari anak sulung manusia, dan juga mereka pewaris utama dari tanah Nagawan Into atau tanah Tuhan ini. Selanjutnya ada kesenian. Suku Amuma ini menyumbang salah satu alat musik yang dikenal di Indonesia, yaitu tifa. Di dalamnya juga mereka mempunyai berbagai lagu yang berumur lama maupun baru, tapi bersifat tradisional semua. Selain itu juga mereka menganyam tas dari akar dan lainnya. Selain itu mereka juga mempunyai upacara terkenal, yaitu upacara bakar batu, yaitu upacara yang menyambut kebahagiaan atas kelahiran, menyambut kematian, sebagai rasa syukur juga, dan juga sebagai persiapan prajurit sebelum perang. Sekian analisis dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suku Baduy. 7 unsur kebudayaan suku Baduy. Yang pertama, sistem peralatan dan teknologi. Peralatan dan teknologi masyarakat Baduy berpusat pada daur pertanian yang diolah menggunakan peralatan yang masih sangat sederhana, terutama Baduy Dalam. Mereka tidak boleh menggunakan peralatan yang modern dan peralatan yang berasal dari luar. Mereka mengandalkan peralatan yang masih sangat primitif, seperti kampak, cangkul, dan lain-lain. Yang kedua, bahasa. Dalam berkomunikasi sehari-hari, mereka menggunakan bahasa Sunda dialek Sunda Banten, bahasa Sunda asli Buhun yang tidak terpengaruh oleh budaya luar. Dalam berkomunikasi dengan masyarakat di luar Baduy, mereka menggunakan bahasa Indonesia. Mereka bisa menyesuaikan. Yang ketiga, mata pencaharian.
Mata pencaharian utama masyarakat Baduy adalah bercocok tanam padi huma dan berkebun. Dari mereka juga ada yang membuat kerajinan koja atau tas yang terbuat dari kulit kayu. Ada juga yang mengolah gula aren, bertenun, dan sebagian kecil dari mereka ada yang telah kenal berdagang. Yang keempat, organisasi sosial. Di suku Baduy ini ada dua kelompok. Yang pertama, kelompok kekerabatan. Ini menurut asal keturunan Tangtu, yaitu keluarga luar yang tinggal di satu kampung. Di kelompok kerabatan ini terbagi lagi jadi 3 kelompok. Yang pertama ada Tangtu Cikresik, yang kedua Tangtu Cikartawana, yang ketiga Tangtu Cibeo. Yang kedua ada kelompok teritorial. Yang kelima ada sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan masyarakat Baduy adalah pikukuh, yang artinya berpegang teguh pada perangkat peraturan yang telah diturunkan oleh leluhur. Yang keenam ada kesenian. Untuk alat musik, masyarakat Baduy memiliki angklung buhun. Angklung buhun ini merupakan ciri khas dari suku Baduy ini yang tidak dapat ditemukan di tempat lain. Nah, angklung buhun ini tidak jauh berbeda dengan angklung yang diketahui pada umumnya. Perbedaannya tuh hanya terletak pada pernak-perniknya saja. Yang terakhir adalah religi. Masyarakat Baduy memiliki ajaran atau agama tersendiri yang disebut Sunda Wiwitan. Sunda Wiwitan ini pada prinsipnya adalah agama Buddha yang terpengaruh oleh ajaran Hindu dan Islam. Mereka mengakui adanya Tuhan Yang Maha Esa yang mereka sebut Batara Tunggal. Mereka juga mengakui Nabi Adam, Nabi Muhammad, dan syahadat seperti orang Islam. Tapi mereka tidak menjalankan ajaran Islam seperti yang orang Islam lakukan, karena kepercayaan mereka terhadap Islam masih tercampur oleh kepercayaan dan adat istiadat yang kuat. Nah, berdasarkan agama yang dianutnya, mereka menjalankan 3 hari dalam setahun yang disebut Kawalu, yaitu puasa yang terdiri atas Kawalu Kahiji, Kawalu Kadua, dan Kawalu Tutup. Terima kasih. Nama saya Dan Sofyan, nomor absen 8. Di sini saya akan mengidentifikasi unsur-unsur kebudayaan yang ada di suku Manggarai. Yang pertama terdapat pada sistem religiusnya, yang dimana pada dasarnya orang Manggarai menganut sistem religi yakni monoteis. Adanya kepercayaan terhadap wujud tertinggi yang disebut Muri Kraeng Muri Ceri Dedek. Tetapi dari segi adat, orang Manggarai juga menyembah hal-hal yang gaib, sehingga munculnya kepercayaan animisme dan dinamisme. Yang termasuk dalam animisme diantaranya ada compang, mesbah, terus ada rangga kaba atau tanduk kerbau. Lalu yang kedua terdapat pada sistem organisasi kemasyarakatannya. Sejak zaman dahulu, masyarakat Manggarai sudah mengenal sistem organisasi sosial dalam bentuk lembaga adat pada suatu wilayah. Dalam lembaga adat terdapat Tua Golo, Tua Gendang, dan Tua Teno. Lalu yang ketiga ada dari sistem pengetahuannya, yang dimana sejak dulu sistem dan pola hidup masyarakat Manggarai yang agraris mengharuskan mereka memiliki pengetahuan yang cukup tentang flora, tentang tanaman atau tumbuhan-tumbuhan yang bermanfaat bagi kehidupannya. Begitupun pengetahuan tentang fauna dimiliki secara turun-temurun karena orang Manggarai pada dasarnya senang berternak dan berburu. Lalu yang keempat ada dari sistem mata pencarian hidup dan sistem ekonomi. Aktivitas ekonomi sudah sangat dikenal lama oleh masyarakat Manggarai, bahkan seusia masa peradaban yang dimilikinya. Sama halnya dengan subsistem sosial yang lain, masyarakat Manggarai senantiasa melekat pada nuansa-nuansa religi. Sejak tahun 1938, pembukaan sawah dengan sistem irigasi sudah dikenal di Manggarai. Semula sistem irigasi persawahan ini kurang diminati masyarakat karena terasa asing. Tapi setelah melihat hasil pekerjaan orang yang mengerjakan jauh lebih baik dan menjanjikan, maka sistem irigasi pun secara berangsur-angsur mulai ditiru dan kemudian malah menjadi kegiatan primadona. Lalu yang kelima ada sistem peralatan hidup dan teknologi, yang dimana masyarakat Manggarai di masa lalu sudah mengenal bahkan mampu menghasilkan peralatan atau perkakas yang dibutuhkan untuk kehidupannya. Secara tradisional mereka sudah dapat membangun rumah.
Dalam hal pembuatan rumah, misalnya di Manggarai dikenal 5 tahapan yang sekaligus menggambarkan konstruksi segi lima. Konstruksi segi lima ini berkaitan dengan latar belakang filosofis dan sosiologis. Lalu selanjutnya yang keenam ada dari sistem bahasanya. Mengutip hasil penelitian Pastor P.J. Verheijen, SVD yang dilakukannya sebelum 1950 menyebutkan bahwa di Manggarai terdapat 6 bahasa, yaitu bahasa Komodo di Pulau Komodo, bahasa Warana di Manggarai Tenggara, bahasa Rembong di Rembong yang wilayahnya meluas ke Ngada Utara, bahasa Kempo di wilayah Kempo, bahasa Rajong di wilayah Rajong, dan bahasa Manggarai Kuku yang termasuk atas 5 kelompok dialek, termasuk bahasa Manggarai Timur Jauh. Lalu yang ketujuh ada kesenian. Di Manggarai juga tumbuh dan berkembang berbagai jenis kesenian khas daerah, seperti seni sastra, musik, tari, lukis, desain, dan kriya. Dari berbagai jenis kesenian itu, ada 2 jenis yang sudah mencapai tingkat sebuah peradaban dan sudah dikenal luas, yakni seni pertunjukan caci dan seni rupa kriya songke. 7 unsur kebudayaan daerah suku Nias. Yang pertama, sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan yang dimiliki suku Nias sudah cukup berkembang. Di antaranya, mereka mengetahui akan kesadaran waktu di dalam kehidupan. Suku Nias juga memiliki ahli astrologi yang dikenal sebagai orang Boronadu atau Sibihasa. Orang ini memberikan keterangan musim tanam atau tunai telah tiba dalam pertanian. Yang kedua, sistem peralatan hidup dan teknologi. Orang Nias yang berkebudayaan megalitik sudah mengenal teknologi mengenai pertukaran logam sejak zaman prasejarah. Misalnya, pandai membuat jenis-jenis pedang dan golok. Perang yang disebut Seno dan Telegu, industri yang berkembang di Nias berupa kerajinan rumah seperti kerajinan anyaman, topi, tikar, rumah seperti kerajinan ornamen untuk bagian-bagian rumah. Yang ketiga, ada sistem bahasa. Bahasa Nias termasuk dalam rumpun bahasa Melayu Polinesia, tetapi agak berbeda dengan bahasa Nusantara lainnya karena sifatnya yang vokal, yaitu tidak mengenal konsonan di tengah maupun di akhir kata. Bahasa Nias mempunyai huruf bunyi tunggal yang khas, yaitu yang bunyinya hampir sama dengan e, pepet, atau e dalam bahasa Sunda. Logat dan intonasi bunyi bahasa Nias berbeda-beda, yaitu karena memiliki 2 logat antara lain logat Nias Utara dan Nias Selatan. Yang keempat, ada sistem mata pencaharian hidup suku Nias. Mata pencaharian orang Nias, kecuali yang tinggal di daerah pantai, adalah pada umumnya bercocok tanam, yakni di ladang Sabae dan di sawah Laza. Iklim di daerah Nias sangat menunjang untuk pertanian karena memiliki curah hujan yang cukup, sehingga banyak juga orang Nias yang hidup menjadi tani. Mata pencarian lainnya adalah berburu di hutan, menangkap ikan di sungai, dan beternak. Hasil peternakan utama di Nias adalah babi. Yang kelima, sistem organisasi sosial suku Nias. Orang Nias memiliki strata sosial yang berlandaskan pandangan kosmik sang pengatur, pencipta, dan sang pemelihara atau penjaga. Yang keenam, sistem religi suku Nias. Kebudayaan Nias merupakan salah satu kebudayaan Nusantara yang bebas dari pengaruh Hindu, Buddha, maupun Islam. Orang Nias mengalami banyak perubahan dalam hal kepercayaan dan agamanya. Dahulu, kepercayaan orang Nias percaya pada sistem yang bersumber pada kekuatan alam dan roh leluhur. Yang ketujuh, sistem kesenian suku Nias. Kesenian orang Nias meliputi seni musik, seni lukis, tari, seni kerajinan, seni pahat seperti memahat patung. Saya Daniel Gunawan. Di sini saya akan mengidentifikasi 7 unsur kebudayaan nasional yang dimiliki oleh suku Cirebon. Sebelumnya suku Cirebon ini banyak penduduknya,
di bagian kota Cirebon, atau di daerah Kerawang juga ada, di daerah Indramayu juga ada, di daerah Majalengka pun ada. Nah, sebenarnya suku Cirebon ini memiliki kebudayaan yang mirip dengan kebudayaan Jawa, mirip juga dengan kebudayaan Sunda. Nah, masuk ke unsur kebudayaan, yang pertama yaitu unsur kebudayaan dari kebahasaannya. Suku Cirebon ini memiliki bahasa sendiri, yaitu bahasa Cirebon. Sebenarnya bahasa Cirebon ini adalah gabungan antara bahasa Jawa dengan bahasa Sunda, tetapi kemudian digabung menjadi bahasa mandiri, yaitu bahasa Cirebon. Tetapi masih ada perdebatan apakah sebenarnya bahasa Cirebon ini sebagai bahasa mandirinya suku Cirebon atau bahasa gabungan dari Jawa dan Sunda. Nah, dalam Perda Provinsi Jawa Barat nomor 5 tahun 2003 menyebutkan bahwa bahasa Cirebon itu sebagai bahasa mandiri dari suku bangsa Cirebon. Nah, akhirnya bahasa Cirebon diakui oleh seluruh masyarakat di sana. Nah, kemudian yang unsur kebudayaan yang kedua yaitu sistem pengetahuan. Sistem pengetahuan dari suku Cirebon pada awalnya mereka mempercayai pengetahuan tentang animisme dan dinamisme, yaitu adanya roh-roh halus yang merasuki di benda-benda di alam semesta ini. Nah, seiring berjalannya waktu dan modernisasi ini dan globalisasi pun juga merebak di seluruh dunia, akhirnya suku Cirebon ini mengakui bahwa sebenarnya kita itu hidup dengan sains gitu, dengan teknologi. Maka mereka mulai mengenal yang namanya berpikir kritis, mengenal namanya sains, mengenal namanya medis. Dan di sana pun pusat-pusat kesehatan dan rumah sakit sudah berdiri di kota Cirebon tersebut. Kemudian unsur kebudayaan yang ketiga yaitu sistem kemasyarakatannya. Nah, pada awalnya dulu daerah Cirebon ini dikuasai oleh kerajaan Galuh dan kerajaan Sunda. Tetapi kemudian mereka mempunyai wilayahnya sendiri dan dipimpin oleh yang namanya Kuwu. Kuwunya itu memiliki wakil juga, wakilnya itu wakil Kuwu. Nah, yang menjadi Kuwu di sana yaitu Pangeran Cakrabuana. Kemudian Pangeran Cakrabuana itu membuat semacam bangunan yaitu Keraton Pakuwati, yang kemudian sekarang tersebar di Cirebon. Ada Keraton Kasepuhan, Keraton Kanoman, dan Keraton Kacirebonan. Nah, di situ unsur keratonan itu sudah menguasai kepemerintahan dari Cirebon. Tetapi pada masa sekarang Cirebon sebenarnya masih mulai menggunakan sistem pemerintahan sesuai yang Indonesia lakukan, yaitu adanya bupati dan wali kota Cirebon gitu. Tetapi masih juga ada masyarakat yang melestarikan kebudayaannya, yaitu tetap memperhatikan keraton sebagai budaya yang utama di Cirebon tersebut. Nah, tetapi perhatian terhadap keraton tersebut hanya pada masyarakat yang tinggal di sekitar keraton. Nah, kemudian unsur kebudayaan yang keempat yaitu sistem mata pencaharian. Sistem mata pencaharian di Cirebon itu banyak beragam macamnya gitu. Nah, di bagian pesisir selatan Cirebon, di sana mereka bermata pencaharian sebagai nelayan. Kebetulan di sana juga mereka bertempat tinggal dekat dengan pelabuhan Cirebon. Makanya di sana mereka mencari nafkah, mencari ikan sebagai nelayan gitu. Nah, kemudian di bagian dekat pegunungan Ciremai, pegunungan di daerah kota Cirebon, di situ juga mereka bermata pencaharian sebagai petani. Ada yang menjadi petani sayur, petani buah, dan petani yang lain sebagainya. Kemudian di daerah pusat kota, mereka mempunyai pusat-pusat bisnis yang itu merupakan sebagai mata pencaharian dari penduduk Cirebon tersendiri. Nah, kemudian di bagian Kabupaten Cirebon, mereka bermata pencaharian di bagian industri, yaitu pabrik-pabrik. Ya. Kebetulan kenapa pabrik-pabrik ini dijauhkan dari yang namanya pusat kota? Karena pabrik ini mengeluarkan racun ya, dan
sehingga pusat bisnis itu tidak boleh terganggu dengan adanya pabrik-pabrik tersebut. Nah, kemudian unsur kebudayaan yang kelima yaitu sistem religi. Sistem religi dari suku bangsa Cirebon, mereka seperti penduduk yang lainnya, mereka memiliki agama Katolik, Kristen, Hindu, Buddha, tapi mayoritas dari penduduk Cirebon yaitu beragama Islam. Dan yang unik juga, Islam ini menjadi pedoman hidup para penduduk yang bersuku bangsa Cirebon. Contohnya saja di pernikahan, mereka melakukan budaya pemandian kepada mempelai wanita dan mempelai pria. Di situ ada unsur Islamnya. Apa unsur Islamnya? Islam itu ketika akan melakukan kebaikan, mereka berusaha mensucikan diri dulu, berusaha membersihkan diri dulu. Nah, di situ pelajaran yang bisa kita ambil. Dan itu salah satu cara mereka memasukkan unsur Islam kepada kehidupan mereka yang sehari-hari gitu. Kemudian unsur kebudayaan yang selanjutnya yaitu kesenian. Nah, suku Cirebon ini memiliki beragam kesenian yang tersebar luas ya. Contohnya ada tari sayembara Kecirebonan, sintren, dan tarian gembyung gitu. Dan mereka juga mempunyai kerajinan yaitu salah satunya adalah batik Cirebon. Nah, ini yang khas dari Cirebon itu batik bermotif mega mendung. Itu menjadi salah satu ciri khas dari suku Cirebon. Nah, kemudian unsur kebudayaan yang terakhir yaitu sistem peralatan hidup dan teknologi. Sistem peralatan hidup mereka seperti masyarakat agraris yang lainnya, yaitu peralatan-peralatan yang dibutuhkan oleh nelayan dan petani gitu. Untuk teknologi, sebenarnya pemerintah sudah memberikan bantuan kepada para nelayan. Mereka diberikan benih dan subsidi bahan bakar untuk mencari ikan di laut. Kemudian para petani juga diberikan traktor untuk bisa membajak sawah dengan cepat gitu. Namun meskipun pemerintah sudah memberikan bantuan tersebut, masih ada masyarakat yang melestarikan kebudayaannya. Mereka masih menggunakan cara-cara manual untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih.